Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Anggreni dengan NIM 151422137. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi, model, metode, dan juga instrumen penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamilah MPD. Nah, untuk materi yang pertama yaitu materi model pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Nah, apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, model pembelajaran digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis teks. Model pembelajaran berbasis teks merupakan model pembelajaran yang mengacu pada pendekatan berbasis teks yang digunakan dalam kurikulum 2013, di mana siswa belajar melalui berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, dan juga argumentasi. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dalam model ini, siswa diberikan tugas berbentuk proyek, yang dimana menuntut mereka untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan dalam konteks yang nyata. Contohnya, siswa membuat buku cerita sederhana atau majalah kelas. Nah, yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual atau CTL, di mana model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang menggabungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, membaca teks tentang lingkungan sekitar, lalu mereka menuliskan pendapatnya mereka masing-masing. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah nyata untuk dikaji dan diselesaikan oleh siswa, di mana model ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan melalui analisis dan pemecahan masalah berbahasa, teks, ataupun komunikasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus dirancang agar menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa, di mana metode-metode ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa, di mana guru menjelaskan materi seperti kaidah bahasa, tata bahasa, atau unsur kebahasaan lainnya. Agar lebih menarik, ceramah dapat dikombinasikan dengan tanya jawab dan penggunaan media seperti gambar atau video. Yang kedua yaitu metode diskusi. Dalam metode ini, siswa diajak untuk berdiskusi tentang suatu topik, baik dalam kelompok kecil maupun secara klasikal. Misalnya, setelah membaca teks cerita, siswa berdiskusi tentang pesan moral yang terkandung di dalamnya. Metode ini melatih siswa untuk berpikir kritis, berpendapat, dan menghargai perbedaan orang lain. Metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa untuk menggali pemahaman mereka terhadap suatu materi. Misalnya, setelah mendengarkan dongeng, guru mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa tentang tokoh, alur, dan juga pesan dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu metode bermain peran atau role playing.
Metode ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berbicara, di mana siswa dapat berlatih dialog, bermain drama, atau memerankan tokoh dalam cerita. Selain meningkatkan keterampilan berbicara, metode ini juga membantu siswa memahami isi cerita, nilai-nilai yang terkandung dalam teks, dan lain-lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, apa itu instrumen penilaian? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, instrumen penilaian digunakan untuk mengukur keterampilan berbahasa siswa yang mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Instrumen ini dapat berbentuk tes tertulis, tes lisan, observasi, penilaian proyek, serta penilaian diri sendiri dan juga penilaian antar teman. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Bentuknya bisa berupa soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai yang menguji pemahaman siswa terhadap teks bacaan, ejaan, tanda baca, dan kaidah bahasa. Selain itu, siswa juga dapat diberi tugas menyusun kalimat atau paragraf agar mereka terbiasa mengorganisasikan gagasan secara tertulis. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan juga penting untuk menilai keterampilan berbicara dan menyimak siswa. Contohnya adalah membaca nyaring dengan memperhatikan intonasi dan kelancaran, menceritakan kembali isi cerita, serta berdialog atau berpidato tentang suatu topik tertentu. Di sini, guru dapat menggunakan rubrik penilaian untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti kefasihan, ketepatan, penggunaan kosakata, serta kejelasan dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang ketiga yaitu observasi, merupakan metode penilaian yang digunakan untuk menilai keterampilan berbahasa siswa dalam situasi nyata, di mana guru dapat menggunakan lembar observasi, daftar cek, atau skala penilaian untuk mencatat perkembangan siswa dalam berbicara dan juga menulis. Dan yang keempat yaitu penilaian proyek, di mana siswa mengerjakan tugas berbasis proyek, seperti membuat buku cerita mini, menyusun majalah kelas, atau merekam video pembacaan puisi. Selain itu, penilaian diri dan penilaian antar teman juga dapat membantu siswa untuk merefleksikan kemampuan mereka sendiri serta memberikan masukan kepada teman sebayanya. Baik, demikianlah pemaparan materi terkait model, metode, dan juga instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.